Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Semangat ya pagi ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, seperti biasa kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan ketua kelasnya dibimbing doanya. Seluruhnya duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum itu, seperti biasa kita melaksanakan kegiatan literasi sekolah, yaitu membaca buku literasi. Ada membawa? Ada. Silakan dibaca buku literasinya selama 10 menit. Silakan. Bapak mudanya ketuanya di sini siapa? Ya, Bayu. Siapa yang tidak hadir hari ini, Bayu? Jadi sama Gunawan, Pak. Dedi sama Gunawan. Apa alasannya mereka nggak hadir? Sakit, Pak. Sakit dua-duanya. Iya. Ada suratnya? Ada, Pak. Ada. Ya, semoga saja untuk pertemuan berikutnya Dedi dan Gunawan disehatkan kembali seperti biasa untuk mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Kegiatan literasi sudah kita laksanakan. Sekarang Bapak akan bertanya kepada anak-anak semuanya mengenai materi kita pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang unsur-unsur cerpen. Apakah masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih. Kalau masih ingat saya akan tanya. Sekarang saya tanya, sebutkan apa saja unsur-unsur cerpen itu. Ya, Bayu. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik apa itu, Bayu? Unsur yang ada di dalam cerpen, sedangkan unsur ekstrinsik unsur yang ada di luar cerpen. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Bayu. Ya, tapi masih ingat ya, unsur cerpen yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sekarang saya tanya lagi. Unsur intrinsik itu ada beberapa bagian. Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari unsur-unsur intrinsik itu? Siapa? Ya, Alia. Penokohan, amanat, dan latar. Bagus. Ya, benar. Kemudian selain penokohan, amanat, dan latar, masih ada bagian-bagian unsur intrinsiknya. Siapa yang bisa menyebutkan lagi? Ya, Lucy. Alur dan tema. Alur dan tema. Bagus. Kemudian
Satu lagi ketinggalan unsur intrinsiknya, ya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan kalian. Sudut pandang, ya. Berarti semuanya masih ingat, alhamdulillah masih ingat ya pelajaran kita pertemuan sebelumnya, yaitu unsur-unsur cerpen. Apa saja unsur-unsurnya tadi? Ada tema, ada amanat, ada latar, ada alur, ada penukuhan, ada sudut pandang. Nah, alhamdulillah semuanya masih ingat ya. Anak-anak Bapak sekalian, untuk materi kita pertemuan hari ini adalah tentang KD berikutnya, yaitunya menelaah struktur cerpen yang dibaca atau didengar. Jadi pada pertemuan pembelajaran ini kita akan membahas tentang menelaah struktur cerpen. Apa tujuan pembelajaran yang bisa kita ambil dari KD ini? Tujuannya adalah peserta didik atau siswa bisa menelaah struktur cerpen yang dibaca atau didengar. Nanti dengan pembelajaran kali ini kita bisa menelaah apa saja struktur cerpen. Jadi bagian-bagiannya apa saja kita bisa menelaahnya dari cerpen yang kita baca. Baiklah, tadi Bapak sudah menanyakan tentang unsur-unsur cerpen pertemuan sebelumnya. Sekarang Bapak ingin tanya kepada kalian semua. Kira-kira apa manfaat cerpen ini? Apa manfaat dari menulis cerpen itu kira-kira? Jadi saya tanya kepada kalian, ada yang bisa menjawab kira-kira? Ya, Kirana? Apa ya? Silakan. Yang akan jawab. Oh ya, bagus. Tepuk tangan itu. Yaitu manfaat salah satunya adalah menimbulkan imajinasi atau daya khayal dan bisa dijadikan sebagai pedoman ke arah yang lebih baik. Hanya satu saja manfaatnya? Tentu tidak. Tentu ada yang lain lagi manfaatnya. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat yang lain? Ya, si Safira. Untuk memotivasi saya menulis cerpen. Memotivasi menulis cerpen. Tepuk tangan untuk Safira. Ya, bagus. Selain menimbulkan imajinasi, daya khayal dan sebagai sumber pedoman ke arah yang baik, bisa juga memotivasi siswa atau peserta didik dalam menulis cerpen. Sebelum Bapak masuk ke inti materi kita, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menugaskan kamu semuanya di rumah untuk membaca dan memahami tentang struktur cerpen. Ada dibaca di rumah? Ada. Kalau kalian ada membaca di rumah, berarti kalian bisa menjelaskan nanti apa saja bagian-bagian struktur cerpen dan pengertiannya. Ya, apa saja bagian-bagian struktur cerpen dan pengertiannya. Jadi nanti ketika saya bertanya, tolong dijawab. Paham semuanya? Paham. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini nanti kalian akan Bapak bagi ke dalam 5 kelompok. 5 kelompok ini nanti Bapak akan sebutkan nama-namanya. Tolong nanti susun mejanya berkelompok berdasarkan nama-nama yang sudah Bapak sebutkan. Namun sebelumnya ada 5 nama kelompok yang Bapak berikan pilihan untuk kamu semua. Di sini adalah nama-nama dari pejuang nasional Indonesia. Ada Teuku Umar, ada Cut Nyahdin, ada Pangeran Diponegoro, ada Ki Hajar Dewantara, dan ada R.A. Kartini. Silakan nanti ketua kelompok memilih mau nama yang mana kelompoknya. Oke, paham semua? Baik, Bapak panggil namanya secara berkelompok. Kelompok 1, Bayu, Sariska, Dwi Rizdiana, Meliza, Nur Oktavia. Silakan atur. Kelompok 2, Jusan Eparodia, Adebi, Kasih Soleka, Kurnia, Dwi Alia. Kelompok 3, Merliani Suryana, Kirana Rizky Utami, Damayanti, Fikri Aslam Hidayat. Kelompok 4, Riba Oktavia, Amran Hanafi, Lucy Pia Andani, dan Reski Rianti. Terakhir kelompok 5, Surya Adi Chandra, Meli Rahma Alia, Pera Christine Anggraini, dan Safira Nur Amelia. Silakan yang 5 kelompok ini utus salah satu orangnya untuk mengambil pilihan nama kelompoknya di depan kelas. Silakan. Kamu suka yang mana? Ambil. Kartini. Kemudian kamu siapa? Yakin.
Ini. Sudah? Nama kelompok sudah diambil. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Masih biar nampak nama kelompoknya. Ya, sudah ya? Sudah nampak nama kelompok masing-masing? Sudah? Berarti kelompok sudah kita bentuk dan nama-nama kelompoknya sudah dipajang di meja masing-masing. Ya, sudah nampak, sudah kelihatan nama-nama kelompoknya. Baik. Kemarin Bapak menugaskan kalian untuk membaca tentang materi struktur cerpen di rumah. Sebelum kita masuk kepada lembar kerja per kelompok, tentu semua kalian sudah memahami tentang struktur cerpen dan pengertian-pengertian. Masih ada yang kurang jelas tentang struktur cerpen? Ya, silakan Damayanti. Saya belum begitu jelas tentang struktur cerpen. Oh ya, ternyata teman kalian Damayanti masih kurang jelas tentang struktur cerpen. Sekarang Bapak ingin tanya, kalau kalian sudah membaca di rumah, berarti kalian sudah tahu, sudah ada yang tahu tentang struktur cerpen ini. Siapa yang bisa menjawab apa saja yang termasuk unsur struktur cerpen? Saya Pak. Ya, silakan Sariska. Struktur cerpen yang pertama orientasi. Ya, orientasi, Yang kedua rangkaian peristiwa. rangkaian peristiwa, Yang ketiga komplikasi. komplikasi, Yang keempat resolusi. resolusi. Bagus, tepuk tangan untuk Sariska. Kemudian tidak cukup hanya mengenalkan bagian-bagian struktur cerpen saja. Tentu harus tahu pengertian dari bagian struktur cerpen itu. Siapa yang tahu kira-kira apa yang dimaksud dengan orientasi? Ya, silakan. Pengenalan latar dan tokoh itu yang disebut dengan orientasi. Pengenalan tokoh, latar dan pembuka cerita itu disebut dengan orientasi. Kemudian berikutnya adalah rangkaian peristiwa. Ada yang paham tentang rangkaian peristiwa? Silakan Sariska. Rangkaian peristiwa. Peristiwa berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Peristiwa berlanjut Yang melalui rangkaian cerita lainnya dengan peristiwa yang tidak terduga. Bagus. Kemudian masuk yang berikutnya, yang ketiga adalah komplikasi. Ada yang bisa menjawab komplikasi? Ya, silakan Resi. cerita bergerak ke masalah atau konflik antar tokoh. Cerita sudah mulai bergerak ke arah konflik antar tokoh. Ternyata bagus ya. Tepuk tangan buat apresiasi. Ya, apresiasi untuk kita semua. Ada satu lagi struktur cerpen yang belum kita bahas, yaitu resolusi. Apa itu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Elisa. Resolusi adalah ending cerita atau bagaimana akhir dari ceritanya. Resolusi adalah ending atau bagaimana penulis mengakhiri sebuah cerita. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita semangat ya? Tetap semangat. Karena berikutnya saya akan membagikan cerpen ke. Nah, demikian tadi penjelasan dari teman-teman Damayanti mengenal struktur cerpen dan penjelasannya. Apakah Damayanti sudah mengerti? Baik. Kalau ya, berikutnya Bapak akan berikan kepada setiap kelompok teks cerpen. Di sini ada 2 cerpen yang Bapak bagikan. Yang pertama cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Yang kedua adalah cerpen yang berjudul Kebaikan Membawa Keberuntungan. Ini nanti akan dibahas berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, tapi untuk langkah berikutnya adalah kalian harus membaca teks cerpen ini. Bapak berikan waktu 10 menit untuk membaca teks cerpen ini. Siap? Siap. Silahkan. Kalau sudah dibaca berarti kalian dianggap sudah bisa mengerti akan isi cerpen yang kalian baca. Tugas berikutnya adalah Bapak akan berikan lembar kerja ke setiap kelompok. Nanti lembar kerja ini di atas sudut kanan atas ini kalian beri nama kelompoknya. Apakah kelompok Kartini, Dewantara, Teuku Umar, Pangeran Diponegoro, atau Cut Nyakdin. Kalian buat di sisi kanan atas, ya. Ini menandakan ini dia kelompoknya. Kemudian berikutnya adalah kalian mencari, mendata bagian-bagian
teks cerpen yang masuk ke dalam struktur cerpen. Ya, tugas kalian adalah mendata, mencari, kemudian menempelkan di atas kertas karton yang ada pada setiap kelompok. Di sini sudah Bapak jabarkan di sini strukturnya. Kalian hanya menempel teks-teks cerpen yang masuk kepada struktur cerpen. Paham semuanya? Paham. Di sini juga sudah ada alasan kamu buat di sana teks cerpen yang kamu tempelkan di sebelah kiri ini, ya. Setelah itu kamu berikan kenapa teks ini kamu masukkan kepada struktur-struktur ini. Berikut alasan-alasannya. Ya, bekerjalah berkelompok, saling bekerja sama, ya. Tolong dijaga kebersamaan berkelompok. Paham semuanya? Paham. Di atas meja kerja kalian, Bapak sudah sediakan satu buah gunting dan satu lem. Silakan, ini akan Bapak bagikan satu per kelompok. Ya, ini akan Bapak bagikan satu per kelompok. Silakan kalian analisa sendiri, kalian data sendiri, kalian cari sendiri, dan kalian tempelkan pada lembar kerja yang Bapak berikan. Oke, siap? Siap. Untuk kelompok Cut Nyakdin, silakan diambil. Untuk kelompok RA Kartini, silakan diambil. Untuk kelompok Ki Hajar Dewantara, mana? Untuk kelompok Seukuma. Ya, silakan berdiskusi dengan kawannya. Boleh kalian garis bawahi, boleh kalian potong dengan gunting itu, nanti kalian tempelkan pada kertas karton yang Bapak sediakan. Ya, dengan pena, dengan pena. Silakan bekerja. Silakan bekerja. Ambil satu ini. Silakan kalian gunting-gunting mana yang termasuk pada orientasi. Ini ditempelkan di sini. Berikut alasan-alasannya. Makanya Bapak Guru tadi semua yang ada di sini kalau nggak paham lihat kepada kelompok temannya yang lain, utus satu orang temannya untuk melihat kelompok yang lain yang sudah siap. Oke? Paham kan? Ya, silakan lanjutkan pekerjaannya. Semangat ya. Semangat. Ya, silakan berdiskusi. Teks itu ke bagian orientasi. Oke? Ya, silakan. Kelompok Teguh Umar sudah siap? Belum ya? Semangat terus. Oke. Ya. Ya. Oke, bagi kelompok yang belum paham cara kerjanya,
silakan utus temannya agak 1 atau 2 orang kepada kelompok-kelompok lain yang hampir selesai melaksanakannya. Silakan. Ya, biar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dengan segala kemampuannya, Ini Lucy, kelompok Lucy. Setelah kita bekerja berkelompok, berdiskusi, mencari data dan mengumpulkan data, kemudian menempelkan pada kertas karton yang sudah Bapak berikan tadi, berarti pekerjaan kita berikutnya adalah mempresentasikan kerja kelompoknya di depan kelas. Ya, nanti akan Bapak tampilkan kelompok yang sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kelompok Cut Nyadin sudah siap? Sudah, baiklah. Kita dengarkan hasil presentasi dari kelompok Cut Nyadin. Silakan perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami berdiri di sini akan mempresentasikan lembaran kerja kami dari kelompok Cut Nyadin. Kami dari kelompok Cut Nyadin akan mempresentasikan yaitu cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Teman-teman bisa lihat di Baiklah, saya akan membacakan teks struktur cerpen pertama. Ini teksnya, teman-teman bisa melihat ini teksnya, alat orientasi teksnya dan ini alasannya. Saya bacakan. Yang pertama, memperkenalkan nama-nama tokoh seperti Mogu. Pada bagian orientasi kami menemukan dalam paragraf 1 dan 2. Yang alasannya itu yang pertama, memperkenalkan nama-nama tokoh seperti Mogu, anak usia 7 tahun yang rajin belajar. Anaknya baik hati namun hidup sebatang kara. Yang kedua, memperkenalkan tokoh berikutnya yaitu Tule atau disebut Pohon Pengetahuan. Pada rangkaian peristiwa, kami menemukan pada paragraf ketiga, 4 dan 5. Lihat ke kawannya. Alasannya yaitu Mogu mencari kayu bakar di hutan, kemudian dia tersesat dan bersandar di bawah pohon, lalu tertidur. Yang kedua, Mogu terkejut karena pohon pengetahuan yang bernama Tule itu mengajaknya berbicara. Yang ketiga, semenjak itu Mogu belajar ilmu pengetahuan kepada Tule hingga ia beranjak tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Yang
setuju. Alasannya yaitu, sejak Mogu mendapat perhatian yang lebih dari raja karena kepintarannya, maka penjabat Monda mulai iri dan melakukan berbagai cara agar Mogu terlihat bodoh di hadapan raja. Namun tidak berhasil, hingga akhirnya Monda berusaha menghancurkan pohon pengetahuan. Monda berhasil membakar pohon pengetahuan, namun ia juga tewas tersambar petir. Itulah alasan dari bagian komplikasi. Selanjutnya yaitu bagian resolusi. Terdapat pada paragraf ke-8. Alasannya yaitu Mogu dengan ilmu pengetahuannya yang luas membuatnya menjadi seorang yang bijaksana, dan raja pun akhirnya mengangkat Mogu menjadi seorang raja. Itulah presentasi dari kelompok Cerdain. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kami berdua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk penampilan kelompok Cerdain. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Biarkan itu di situ dulu. Tepuk tangan untuk kelompok Cerdain. Untuk tampilan presentasi berikutnya adalah kelompok RA Kartini. Silakan perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok RA Kartini yang mengenai struktur cerpen. Terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan revolusi. Dari cerpen yang telah kami baca yaitu berjudul Kebaikan Sebuah Lingkungan. Orientasi. Pada tahap orientasi, Pada bagian orientasi terdapat pada paragraf 1, 2, dan 3. Alasannya, 1. Memperkenalkan tokoh dan karakternya yaitu Doni, anak yatim yang baik hati sekolah di SMP Teladan dan sehari-hari bekerja membantu ibunya berjualan kue di sekolah karena hidup keluarganya susah. 2. Aisyah adalah teman Doni yang sangat baik di SMP Teladan yang selalu mendukung atau memberi semangat ke Doni. 3. Doni anak yang sabar dan ulet, suka bekerja keras demi cita-citanya. Bagian rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf 4, 5, dan 6. Alasannya, 1. Masalah dimulai ketika tokoh bernama Anjar, anak dari ketua komite sekolah yang sering mengejek dan mengganggu dalam berjualan kue di sekolah. 2. Banyak teman-temannya yang mengejek di sekolah. 3. Bahkan ada sebagian guru yang tidak suka dengan kerjaan Doni. Selanjutnya mengenai komplikasi dan resolusi yang akan saya berikan kepada teman saya Damayati. Pada bagian komplikasi, pada paragraf komplikasi atau puncak masalah terjadi pada paragraf 7 dan 8. Alasannya, 1. Masalah mulai memuncak ketika Aisyah tidak mau lagi berteman dengan tokoh Anjar yang sombong, mencela, dan suka menghina Doni, sehingga Anjar mengancam teman-temannya untuk tidak membeli kue-kue yang dijual Doni. Anjar sakit hati dan terus mengganggu Doni seperti menyembunyikan sepatu Doni dan melempar keranjang kue Doni. 2. Hingga akhirnya penjualan kue Doni semakin berkurang, bahkan modalnya pun habis. Hingga ia bingung bagaimana membayar uang SPP bulan depan. Doni pun memutuskan untuk meninggalkan sekolahnya sementara waktu dan berjualan di pasar. Pada bagian resolusi atau akhir dari cerita terdapat pada paragraf 9, 10, 11, 12, dan 13. Alasannya, 1. Doni berupaya dengan segala kemampuannya mulai berjualan kue di pasar, menyusuri lorong-lorong pasar dan menawarkan kue ke setiap orang yang ditemuinya demi mengumpulkan uangnya untuk membayar SPP sekolahnya. 2. Doni menolong seseorang di pasar dan bercerita dengan orang tua yang ditolongnya tentang hidupnya dan perjuangannya untuk bisa melanjutkan sekolah. 3. Setelah beberapa waktu, Doni berhasil mengumpulkan uang untuk membayar SPP sekolahnya. 4. Saat mau membayar SPP, ia terkejut dan bingung sebab uang
sebab uang SPP-nya sudah dilunasi. Bahkan dia tidak perlu lagi membayar uang SPP sampai akhir sekolah. 5. Akhirnya Dodi tahu bahwa orang yang ditolongnya waktu itu ialah orang yang telah melunasi uang sekolahnya. Ternyata dia adalah ketua komite sekolah dan sejak itu Anjar tidak pernah lagi mengganggunya. Baiklah teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Inilah hasil presentasi dari kelompok LPI mengenai kebaikan membawa kami akhiri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Penampilan presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah ditampilkan di depan kelas. Ya. Terakhir tugas kita adalah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai menelaah struktur cerpen. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah apa saja yang termasuk ke dalam struktur cerpen dan apa penjelasan dari bagian-bagian struktur cerpen itu. Yang pertama ada apa tadi? Ada apa tadi bagian struktur cerpen? Orientasi. Apa itu orientasi? Yaitu pengenalan latar, tokoh beserta karakter itu yang dimaksud dengan orientasi. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu runutan peristiwa menjelang dia masuk kepada komplikasi atau masalah puncak. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi ini masalah dari masalah yang tadi, ya, mulai kepada puncak masalah. Puncak masalahnya kemudian ada resolusi bagaimana pengarang akan mengakhiri masalah tadi. Kemudian, baik anak-anak sekalian, untuk hari ini demikian pembelajaran kita. Kemudian tugas untuk pertemuan berikutnya. Tugas untuk pertemuan berikutnya, Bapak akan berikan pada kalian yaitu membaca mengenai aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks cerpen. Jadi itu kalian baca di rumah, boleh membaca di buku paket, boleh mengambil di internet atau Google, boleh. Nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas materi ini. Itu untuk tugas rumah. Kemudian tadi kita membuka dengan berdoa. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Seluruhnya duduk siap, bersyukur, mulai.